Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi, bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 Desember, bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana buat mana yang mempresentasikan diri kalian, tapi ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak. Aries. Langsung aja ya ke bacain energi kalian di bulan Maret ya. Untuk yang Aries bulan Maret, selamat ulang tahun ya. Seperti biasa, jangan paksain kalau emang nggak sesuai ya. Coba nonton nggak hanya sun sign kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Dan cross watcher yang berusaha dengan Aries, kalian welcome untuk join. Oh ya, gue udah siapin nih dua tumpukan ini buat petunjuk dan saran buat Aries di bulan Maret. Nah, kalian pilih aja ya salah satu dari kedua ini, mana yang kalian pilih, nanti gue bacain di akhir. Oke. Dan dengan bulan Maret ini gue buka pola baru yang fokusnya pada energi Pluto masuk ke Aquarius dan Saturn ke Pisces. Oke, kita lihat ya dampaknya apa buat Aries bulan Maret. Perubahan apa yang kita butuhkan? Moon gue di Aries. Jadi gue ngomong kita. Perubahan apa yang kita butuhkan di energi Pluto ya, di bulan Maret ini? The Hangman. Lingkungan, pergaulan, network yang bagaimana yang kita butuhkan. The Devil. Yang bikin kita nyaman dan bebas loh. The Devil. Kenyamanan itu sendiri. Dimana bisa kita gunakan kekuatan kita. The Magician. Ya. Dalam hal apa kita harus proaktif? Ini energi Mars, kita dapat The Sun. Tanggung jawab baru apa yang kita akan ambil? Ini energi Saturn, kita dapat The Fool. Fool. Untuk Saturn, energi Saturn di Pisces, support apa yang bisa kita gunakan untuk pengembangan sisi spiritual kita? The Empress. Under the deck, The Tower. Perubahan apa yang kita butuhkan dengan energi Pluto masuk ke Aquarius ya, meninggalkan Capricorn yang sudah 15 tahun ada di Capricorn. Jadi sejenak ya kita kilas balik ke 15 tahun yang lalu, tahun 2008 ya. Dari sejak 2008 ada perubahan-perubahan apa dalam diri kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing
Nih gue bacain khususnya untuk Aries Sun atau Moon atau lebih tepatnya Ascendant atau Rising Sign ya. Aries selama 15 tahun di Capricorn itu Pluto ya. Ada perubahan apa sih di kita? Karena Pluto itu pergerakannya sangat lamban ya. Jadi memang perubahan kita, transformasi kita pun juga pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jadi kita mungkin nggak merasa, tapi kalau kita lihat lagi dari ke 15 tahun yang lalu perubahan itu jelas ada gitu kan. Nah, dilihat karena Capricorn itu lebih tepatnya buat Aries rising ya. Itu masalah karir atau reputasi juga status kalian. Ya, atau bahkan visi kalian jangka panjang kalian ke depannya ya. Itu Capricorn di situ. Ya, di rumah ke-10. Nah, dengan Pluto masuk ke Aquarius, yang kalian harus lebih aware adalah network kalian. Ya, aspirasi kalian, harapan kalian, lingkungan sekitar kalian, pertemanan kalian. Harapan-harapan apa? Di Pluto akan stay di situ selama 20 tahun ya, Bu. Kalau kemarin 15 tahun di Aquarius, di Capricorn 15 tahun, kali ini 20 tahun. 20 tahun di Aquarius, dan itu lebih tentang network ya. Dan kalau Pluto secara general ya, Pluto di Aquarius secara general itu adalah perubahan-perubahan yang sifatnya teknologi. Seperti kita udah ketahui ya, sekarang udah mulai banyak bermunculan AI ya, artificial intelligence, ChatGPT or whatever itu ya. Itu juga meningkatkan lagi tentang kesadaran manusia dan sisi kemanusiaan kita. Karena di Aquarius ya, transformasi apa aja yang akan terjadi ya, kita bisa melihat dari itu. Oke. Untuk Aries itu tentang network dan aspirasi kalian terhadap lingkungan kalian, lingkungan sekitar kalian ya, terdekat, bahkan teman-teman juga ya. Dan kalian dapat energi Pluto itu kalian dapat The Hangman. Sifatnya gantung, ketergantungan, kebergantungan ya. Ada yang gantung, ada yang tergantung, ada yang digantung ya. Ini ada pelarian juga, escapism. Ada yang sukanya daripada gue mikirin itu, mendingan gue nggak peduli lah, mendingan gue senang-senang ya kan. Itu kayaknya perubahan yang harus kalian ganti ya. Pelarian kalian ya, entah apapun itu bentuknya pelarian kalian ya, karena ada ketergantungan, ada yang digantung, ada sifatnya itu toxic ya. Kalau kita nggak hadapin itu, jadinya kita pelarian kita itu bisa shopping, bisa minum, bisa berjudi, bisa jadinya selingkuh, bisa macam-macam lah gitu ya. Bisanya main game terus yang berlebihan, karena itu dia sifatnya toxic ya. Pelarian itu juga bisa macam-macam ya. Ada yang ngedrugs, ada yang anything ya. Dan ini energinya Pisces. Yang buat Aries itu ada di alam bawah sadar ya, alam bawah sadar. Kalian mungkin gak sadarin kalau kalian itu bikin orang lain bergantung pada kalian, karena sifatnya Aries itu adalah sukanya jadi tumbal buat orang lain. Dia saking care-nya dia lebih dia suka kerja keras, work like a dog untuk memberi ya kan, untuk memberi buat orang lain dan sekitarnya ya, yang bahkan itu sebenarnya toxic. Kenapa? Kita membunuh karakter orang lain, bahkan orang-orang yang kita cintai kita bunuh dengan seperti itu. Maksudnya kita tidak memberdayakan mereka, tapi kita menciptakan ketergantungan mereka terhadap kita. Itu yang harus diubah. Kalau memang kasusnya begitu, ini contoh aja, nggak semua Aries kayak gitu ya, jadi ada itu. Kalau udah kayak gitu, kalau orang lain jadi tergantung sama kita tuh namanya toxic loh ya. Terus kita disuruh ngadepin itu, terus kita jadinya ngeluh gitu kan, dia nggak gini, dia nggak gitu, dia nggak gini, dia nggak gitu gitu kan ya.
capek gue ngelakuin semuanya seakan-akan jadi tanggung jawab kita yang mikul bebannya itu gitu kan. Padahal kita sendiri membiarkan itu terjadi. Karena kita coba melakukan semuanya sendiri. Terus salah orang lain juga. Yep. Nah, untuk energi Aquarius, karena Pluto di Aquarius ya, kartu 2 itu energi Aquarius, dan dimana lingkungan network ya, lingkungan network buat aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita, dan bagaimana kita berkomunikasi dan harapan-harapan kita terhadap mereka tuh yang kayak gimana sih. Kita dapat the devil nakut-nakutin, setan ya, nakut-nakutin. Apakah lingkungan sekitar kita itu bikin kita malah nyaman? Kita nggak mau ambil resiko. Jadi kalau memang ya, lagi-lagi gue mengeneralisasi, kalau memang kita membuat lingkungan kita itu bergantung pada kita, terus kita nggak mau ambil resiko dengan membiarkan mereka untuk lebih berdaya, yang setannya siapa? Kita sendiri, bukan? Ini energinya Capricorn. Mungkin status ya buat Aries, status, reputasi kalian, atau bahkan visi jangka panjang kalian itu yang bikin kalian nyaman dimanapun kalian berada, dan dalam dengan kebiasaan-kebiasaan kalian memperlakukan orang lain sekitar kalian, network kalian, itu yang bikin kalian malah menjadi the devil itu sendiri. Atau status kalian, atau visi kalian jangka panjang kalian tuh ternyata nggak sesuai. Karena kalau visi kalian kayak gitu ternyata bikin orang bergantung ya. Ya buat refleksi aja. Dimana kita bisa menggunakan kekuatan kita. The Magician. Kita bisa merealisasikan apapun yang ada di benak dan pikiran kita menjadi nyata. Ini energi Merkuri, dan saat gue baca ini Merkuri udah ada di Pisces ya. Jadi kita harus bisa sadari lagi ya, kekuatan kita dalam memanifestasikan apapun yang ada di pikiran kita menjadi nyata. Dan khususnya Merkuri ada di Pisces untuk Aries itu di rumah ke-12. Hati-hati dengan karma, hati-hati dengan alam bawah sadar. Jangan kita menciptakan sesuatu tanpa kita sadari kalau itu adalah alam bawah sadar kita sendiri yang menciptakannya, merealisasikannya. Berhati-hatilah atau waspadalah dengan dari dalam diri kita sendiri dulu gitu. Dari pikiran kita sendiri dulu. Dan kartu 4 itu energi Mars ya, dimana dalam hal apa, bagaimana kita lebih proaktif. Dan dapat the sun ada di Pisces, jadi ada pencerahan, ada kebenaran yang terungkap ya, yang mana itu tentang hal-hal yang selama ini tersembunyi, mungkin tidak mempunyai kejelasan. Ada penjelasan, kalian akan dapat penjelasan ya tentang karma itu apa, alam bawah sadar kita tuh selama ini bagaimana ya. Tentang mungkin juga tentang anaknya buat kalian, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, juga tentang segala hal yang sifatnya di luar kuasa kita,
segala hal yang sifatnya kasat mata tentang energi itu sendiri, ya, karena energi itu tidak terlihat. Kalau akhir ya tanggal 20 matahari masuk ke Aries. Jadi tentang bagaimana kalian ingin terlihat oleh orang lain. Citra diri yang kalian bangun selama ini, mungkin kalian dapat pencerahan juga tentang itu, tentang kebenarannya. Berdasarkan apa kalian membangun citra diri kalian selama ini? Dan kartu kelima itu energinya Saturn, ya. Tanggung jawab apa yang akan kita mulai ambil? Tanggung jawab baru apa yang akan kita mulai ambil? The Fool. Kita dengan energi The Fool, ini energi Aries itu sendiri ya. Kita akan mulai membangun citra diri yang baru. Ya. Kita mulai mulai lebih bisa bertanggung jawab untuk citra diri yang kita ingin tampilkan. Tidak hanya sekedar karena gue diajarin begini, gue tampil begini, karena gue harus begini, ya gue tampil begini. Bukan, kita lebih menyadari, lebih ambil tanggung jawab ya, tanggung jawab dari bagaimana kita akan bersikap atau bertingkah laku dengan energi The Fool. Apapun itu resikonya, gue akan lebih bertanggung jawab dengan citra diri yang gue ingin tampilkan, kurang lebih gitu. Dan energinya Saturn di Pisces. Saturn di Pisces itu masuknya tanggal 7 Maret bersamaan dengan purnama di Virgo. Okay. Artinya buat Aries itu dalam kesehari-harian, dan kalian dapat di Empress ya. Kalian siap menciptakan, melahirkan keadaan atau situasi yang baru dalam rutinitas kalian. Okay. Ini energi Venus, dan Venus sudah masuk di Aries. Artinya ya kalian sangat bisa tebar pesona dalam keseharian kalian. Dengan semangat baru ya. Anyway, yang gue belum jelaskan adalah Saturn di Pisces. Saturn di Pisces itu dia meninggalkan Aquarius ya, tanggal 6 dia masuk tanggal 7 ke Pisces. Itu dia akan stay di Pisces sampai bulan Februari tahun 2026. Dan Saturn di Pisces itu secara general itu tentang spiritual growth, perkembangan spiritual. Ya, bagaimana kita menghandle atau menghadapi alam bawah sadar kita. Karena kita diarahkan untuk lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, lebih disiplin dari sisi emosional ya, dan mental kita ya. Dan Saturn di Pisces itu sama dengan self undoing atau enggak, release kebiasaan-kebiasaan lama kita. Release. Dan lebih ke self healing. Proses kita dalam self healing, dan itu sampai Februari 2026. Kalau kalian mau lihat lagi ke belakang, Saturn di Aquarius dampaknya buat kalian ya. Itu bisa dilihat dari sejak Desember tanggal 20 tahun 2020 Saturn ada di Aquarius. Kebanyakan mungkin buat Aries itu dampaknya ada di network. Ya. Aspirasi atau harapan kalian ke sekitar kalian, ya, lingkungan sekitar kalian. Bagaimana kalian berkomunikasi, mungkin kalian lebih cenderung menarik diri ya. Okay. Dan tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1 kemarin itu Merkuri konjang dengan Saturn. Merkuri itu kan persepsi, mindset, intelektual, komunikasi ya. Konjang dengan Saturn di 29 derajat Aquarius. Jadi kalau bumi itu bulat itu kan 360 derajat.
Kalau ada 12 zodiak, berarti setiap zodiaknya 30 derajat. Oke. Kalau Merkuri sama Saturn bersanding di 29 derajat, itu artinya di titik akhir, karena setelah 29 derajat bukan 30 derajat tapi 0 derajat. Ya. Merkuri itu lebih cepat, jadi tanggal 2 dia udah masuk Merkurinya di Pisces. Tapi kalau Saturn itu pergerakannya lebih lambat, jadi dia masuk ke tanggal 7 Pisces. Ya. Mungkin kalian juga bisa ngerasain ya energinya itu adalah Merkuri, pemahaman-pemahaman kita yang mungkin melebur. Ya, kalau selama ini kita merasa terikat atau stagnan, terbatasi, ya, karena Saturn itu kan mengikat, keterbatasan kita yang mengikat kita. Gue sangat berasa banget sama energinya, sampai gue akhirnya ngerasa, oh jadi selama ini gitu gue stagnan tuh karena gini. Kenapa gue kesannya rasanya kayak jalan di tempat, nggak ada kemajuan. Ternyata karena gue gini, karena gue gini. Jadi peleburan untuk kita mulai baru lagi, perubahan itu sendiri ya. Itu Merkuri konjang dengan Saturn. Dan Venus, energi Venus tanggal 2 Maret kemarin ya, tanggal 1 dan tanggal 2 ya, itu energinya adalah Venus konjang dengan Jupiter. Jupiter itu bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita. Jupiter itu planet keberuntungan, Jupiter itu berkah spiritual ya. Dan Venus itu adalah money, value, relationship. Dia bersanding tuh. Bagaimana kita bagaimana kita melampaui batasan-batasan itu. Dan kalau sebelumnya ada Merkuri dan Saturn ya, itu kasih penjelasan tentang bagaimana kita memvalue, memberi nilai, menghargai relationship kita. Tapi setiap orang berbeda ya, mungkin bahkan ada yang ketemu cowok, cewek baru, pacar baru ya kan. Ada yang mungkin bahkan dapat pekerjaan ya, karena itu abundance juga Jupiter itu, visi juga ya, planet keberuntungan ya. Ada yang mungkin dapat duit, menang lotre, sangat mungkin. Ada yang cuma sekedar lebih bisa menghargai. Dan tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret ya, yang perlu kita semua sadarin nih kaitannya dengan energi Pluto ya. Untuk nge-support itu tanggal 9 sampai 15 Maret ya, itu energinya adalah Jupiter konjang dengan Chiron. Chiron tuh apa? The wounded healer, penyembuh kita dari trauma-trauma kita. 9 sampai 15 portal untuk healing itu kebuka. Ada bagusnya kita menyadari pelarian-pelarian kita itu karena toxic yang apa sih? Ketergantungan yang mana sih? Ya kan? Karena pelarian kita tuh bisa bentuknya macam-macam ya. Shopping, tralala. Anyway, berjudi lah, apalah, ya kan? Atau minum-minum, ya kan? Itu semua bentuk dari atau ya yang sifatnya kita lakukan berlebihan ya, itu karena mungkin pelarian dari ya kan? Apapun itu hobi kita ya. Kalau kita melakukannya berlebihan, it's a toxic thing. Jadi manfaatkan energi itu dari tanggal 9 sampai 15 untuk melihat lagi trauma-trauma kita, sakit hati, kecewa, ralala, itu dilihat lagi, karena lagi-lagi itu kita yang membiarkan itu terjadi, berangkat dari ekspektasi dan harapan kita sendiri. Tanggal 16 Venus masuk ke Taurus meninggalkan Aries ya. Jadi untuk Aries itu tentang nilai, apa yang bernilai dan berharga buat kalian ya. Kalian lagi melihat itu lagi. Oke, alam bawah sadar kalian, The Tower ini energi Mars. Tanggal 17 finally, akhirnya tanggal 17 Maret si Mars ini keluar dari bayang-bayang retrograde ya. Setelah 7 bulan di Gemini
ya. Kalau benar-benar keluar dari retrograde sih mungkin udah sejak bulan Januari ya, tapi sampai 17 Maret ini dia masih stagnan, masih diam, masih pemanasan kan gitu. Nah nanti dari tanggal 17 Maret dia mulai bergerak meninggalkan Gemini. Akhirnya the busy body sudah selesai. Busy body itu maksudnya ya pingin buat ini memang nggak bisa diem gitu kan, pingin tahu, banyak pingin tahunya gitu kan. Nah dia masuk ke Cancer, tanggal 17. Dia masuk ke Cancer tanggal 25 Maret, yang mana itu dampaknya buat Aries itu adalah di rumah, entah itu keluarga, entah itu tentang properti. Kalian akan melakukan sesuatu yang sifatnya mendobrak kebiasaan kalian sendiri, ngagetin orang, entah itu berdasarkan stabilitas emosional kalian sendiri. Alright, langsung ke kartu terakhir. Kartu terakhir itu petunjuk dan saran buat Aries di bulan Maret ya. Gue pakai Mystical Shaman dan The Wisdom of the Oracle. Oke, kalian pilih dulu yang mana antara yang satu atau yang kedua. Gue sekarang bacain yang satu dulu ya. Kalian dapat Smoky Mirror. Smoky Mirror itu maksudnya adalah kita kadang-kadang dibikin blur, bias, nggak bisa melihat ya. Smoky mirror kalau foggy gitu kan, berasap ya. Kita nggak bisa ngelihat ke depan gitu ya, kita nggak bisa ngelihat ke depan atau ada apa ya. Tapi di sini dengan energi smoky mirror kalian diminta untuk lakukan saja. Kita nggak perlu tahu apapun yang ada di depan, karena dengan kita melangkah, segalanya akan lebih jelas seiring dengan langkah kita. Yang kedua, regeneration, saatnya untuk transformasi. Kartu kedua untuk yang tumbukan kedua ya, petunjuk dan saran buat Aries di Maret. Kartu pertama, Wild Women ya. Ini artinya ikuti ritme kalian masing-masing ya, yang berbeda itu. Just do it. Jangan tahan ya, kalau kalian punya passion yang memang beludak, just be it. Dan yang kedua, never ending story. Kalau kalian menahan passion kalian atau jangan merasa jadi korban atas apapun yang kita sendiri create. Kalian terlalu menjaga hati kalian dari ketakutan kalian sendiri yang semuanya sifatnya sangat ilusif. Jangan takut. Keluarkan semuanya. Kalau emang liar, just be it. Oke, udah segitu aja untuk Aries. Semoga resonates dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan kalau butuh private atau personal reading, tinggal di bawah tuh ada nomor WA gue. Bas aja, oke?